Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi sedulur dengan channel Lensa Kamera 2188. Oke sedulur, hari ini jalan-jalan ke sebuah tempat wisata yang ada di Kabupaten Ponorogo. Tapi ini nggak belum masuk ke Kabupaten Ponorogonya ya. Jadi dari Madiun kita nanti sebelum ke Ponorogo kita belok kiri. Nah, tepatnya kita akan menuju ke Telaga Ngebel yang ada di Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Oke, kita mulai perjalanan kita kali ini dari perempatan Sleko. Kita ambil ke kiri. Kalau kita ambil lurus tadi kita akan ke Magetan, dan kalau ambil kanan kita akan menuju ke Kota Madiun. Oke, lanjut kita di perjalanan ini di jalur Madiun Ponorogo. Tempat yang akan kita kunjungi nanti adalah Telaga Ngebel, dan sebenarnya telaga ini tingginya tidak terlalu tinggi ya, karena hanya di 734 meter di atas permukaan air laut. Meskipun ya cuma 700, tapi cuaca di sana infonya sih sangat sejuk dan suhu berkisar antara 20 derajat Celcius. Dan pastinya teman-teman di wilayah Ngebel ini selain tempat wisatanya adalah telaga yang luasnya itu sekitar 150 hektar, dan ternyata ini lebih luas dan jauh lebih luas dibandingkan Telaga Sarangan yang ada di Magetan sana, yang luas wilayahnya hanya sekitar 30 hektar saja. Oke, setelah perjalanan kita nanti sampai di Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, nanti di depan situ ada pertigaan. Nah, ini petunjuknya itu Watu Rumpuk ya. Watu Rumpuk ini adalah salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Madiun. Nah, karena jalanan ini masih punyanya Kabupaten Madiun, makanya panah atau arah penunjuk arahnya itu Watu Rumpuk, bukan Telaga Ngebel. Kalau kita lurus sana itu nanti ada juga belok kiri, itu baru Telaga Ngebel, tapi itu di wilayah Ponorogo ya. Oke teman-teman, kita belok kiri di pertigaan yang ada penunjuk arahnya Watu Rumpuk, itu ada di Dolopo ya, dan kita terus lurus, ini arahnya ke timur. Oke, jadi video ini diambil sore hari, suasananya juga sangat syahdu, sekitar jam 4:30 ini saya ngambilnya. Bercerita tentang Telaga Ngebel. Jadi Telaga Ngebel ini seperti saya sampaikan tadi teman-teman, berada di Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Telaga ini berada di kaki Gunung Wilis dengan ketinggian 734 mdpl. Suasananya tentu saja sangat sejuk di sana, dan seringkali juga turun kabut, sehingga teman-teman kalau ke sana pagi-pagi ya harus sangat berhati-hati. Telaga Ngebel ini luasnya kalau menurut Wikipedia adalah 150 hektar, dan fun fact-nya telaga ini jauh lebih luas dibandingkan Telaga Sarangan yang ada di Kabupaten Magetan sana. Oke, di depan sana udah kelihatan pegunungan ya, di sana kira-kira letak Telaga Ngebel. Dan di sepanjang perjalanan ini teman-teman, kalau kita lihat kiri dan kanannya banyak sekali persawahan, dan untuk saat ini sawah-sawah ini banyak kan ditanemin sama pohon tebu ya. Jadi itu di kiri ada pohon tebu yang kayaknya sudah siap panen juga. Kebetulan saat ini juga masih masa-masa panennya dan masa-masa giling di beberapa pabrik tebu ya. Oke, lanjut terus perjalanan ini. Jadi
sampai dengan saat ini jalannya masih bagus, relatif mulus teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa enak nih kalau melewati jalanan ini. Nah, sebelah kiri kita lihat ada SPBU Pertasop. Jadi teman-teman kalau bensinnya sampai sini sudah tiris, boleh mampir dulu ke Pertasop tadi. Tapi sebaiknya sih memang sudah persiapan isi bensin. Jadi ketika berwisata tidak mikirin bensinnya mau habis gitu kan. Seperti tempat wisata alam lainnya, Telaga Ngebel ini juga punya kisah legenda yang uniknya. Kisahnya ini sangat mirip dengan yang ada di Ambarawasana atau di Rawapening, yaitu kisah tentang Baru Kelinting. Namanya juga sama teman-teman, Baru Kelinting. Jadi kalau teman-teman sudah tahu bahwa kisah Baru Kelinting ini ada seekor ular yang sedang bertapa. Nah, jadi ularnya ini ular naga. Nah, nggak tahu nih latar belakangnya kenapa beliau bertapa. Kemudian kisahnya ada warga desa yang sedang bekerja bakti kali ya. Nah, tiba-tiba menemukan ular ini, kemudian karena ularnya besar, jadi dibunuhlah ular ini. Kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada warga untuk dimasak. Dan ternyata ular tersebut sebelum tadi habis dibunuh, dia berubah menjadi seorang anak kecil yang bernama Baru Kelinting. Nah, Baru Kelinting ini adalah jelmaan dari ular naga tadi yang kemudian datang ke desa untuk meminta makanan, tetapi warga desa banyak yang keberatan karena melihat tampang si bocah tadi yang kumel, yang penuh dengan luka. Tetapi ada satu orang nenek yang berbaik hati memberikan makan kepada anak kecil tadi. Nah, karena warga desa banyak yang tidak memberikan makan, kemudian anak kecil ini iseng-iseng menancapkan lidi di tanah. Kemudian warga desa diminta mencabut lidi tersebut, tapi ternyata tidak ada satupun warga yang bisa mencabut lidi tersebut. Hanya bocah tadi yang ternyata bisa mencabut lidi itu. Nah, teman-teman, menurut ceritanya ini ya, dari lubang bekas tancapan lidi tadi keluar air, kemudian airnya makin membesar dan akhirnya menggenang desa tersebut, dan kemudian lama kelamaan terbentuklah telaga yang disebut Telaga Ngebel ini. Untuk masuk ke Telaga Ngebel ini nanti kita akan dikenakan tiket masuk bagi pengunjung, dan tiketnya itu menurut kompas.com adalah 15.000 untuk per orangnya. Oke, kita nikmati terus perjalanan ini, masih di jalanan yang cukup mulus dan ini belum menanjak ya, masih kalaupun ada naik dikit lah, tapi masih belum ada tanjakan yang ekstrim yang kita lalui di jalanan dari Dolopo menuju ke Ngebel.
Oke, di depan ini udah terlihat jalanan mulai menanjak. Meskipun tanjakannya menurut saya sih tidak terlalu ekstrim, cuma memang jalannya nggak lurus-lurus lagi. Kalau di bawah tadi jalanannya relatif lurus, nah, sekarang sudah mulai teman-teman jalanannya berkelok-kelok. Nah, ini biasanya tanda-tanda kita sudah mendekati daerah pegunungan. Oke teman-teman, nah sekarang kita sudah hampir sampai di Telaga Ngebel. Nah, nanti di depan ini ada pertigaan. Kalau teman-teman pakai Google Map, biasanya itu akan diarahkan ke sebelah kiri, tetapi kita ngikuti petunjuk aja yang ada di depan. Jadi di pertigaan itu nanti ada petunjuknya, kita diminta untuk belok kanan karena jalannya juga yang ke kiri itu lumayan kecil ya. Nah, di depan ini ada pertigaan, yang satu turun, yang satunya relatif datar, tapi kita ambil yang ke kanan ya ini teman-teman, sesuai dengan panah yang ada di penunjuk arahnya. Tuh, kita kelihatan rame, ini orang-orang baru pada pulang dari Telaga sepertinya. Nah, cuma memang jalanannya tidak terlalu bagus yang di sini, beda dengan jalanan tadi ya. Sudah beraspal, tetapi kiri kanannya, depan itu masih banyak yang bolong-bolong, tapi masih bisalah dilalui kendaraan sedan pun masih bisa melewati jalanan ini. Oke, kita ikuti petunjuknya aja. Ada jalan ke kanan, ada penunjuk arahnya juga, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau melewati jalanan ini karena penunjuk arahnya sudah cukup lengkap, nggak mungkin nyasar deh. Cuma memang harus berhati-hati karena jalanannya tidak semulus wajahnya para artis. Oke, tetap hati-hati teman-teman melewati jalanan ini. Nah, ini kebetulan cuacanya kemarau ya, sehingga jalanan kering. Ini kayaknya kalau musim hujan jalanan ini akan penuh dengan jebakan-jebakan lubang. Jadi teman-teman yang pakai kendaraan roda 2 harus sangat berhati-hati, harus ekstra waspada, jangan sampai jeglong di sini ya. Oke, di depan ini jalannya cukup parah rusaknya. Mudah-mudahan ini segera ada perhatian dari pemerintah setempat, karena ya kalau tempat wisatanya bagus tapi jalan menuju ke tempat wisatanya jelek akan mengurangi minat dari calon-calon wisatawan untuk berkunjung ke sini tentunya ya.
Nah, di depan ini ada pertigaan yang kalau ke kanan itu ke Kabupaten Ponorogo atau tepatnya ke Kota Ponorogonya. Kita ambil terus yang lurus. Oke, kita sekarang udah nyampe di gerbang tempat wisata Telaga Ngebel, dan di sini kita harus beli tiket untuk masuk ke objek wisata Telaga Ngebel ya. Oke, kita beli tiketnya dulu. Dan setelah kita memasuki pintu gerbang tadi, di depan kita sudah kelihatan itu ada telaganya teman-teman ya. Sebelah kiri ada tempat parkir, kayaknya ini tempat parkir bis atau terminalnya gitu ya. Oke, di depan ada pertigaan dan sesuai petunjuk arahnya kita harus belok kiri karena jalan ini adalah jalan searah. Kita nggak boleh belok kanan. Kenapa? Karena memang jalanannya cukup sempit. Oke, kita lihat ini jalanannya seperti ini, sangat mulus tetapi jalannya kecil sehingga dibikin satu arah. Oke, sebelah kanan ada yang jualan nangka, jualan durian juga kayaknya itu ya. Inilah Telaga Ngebel yang ada di Kabupaten Ponorogo, sebuah telaga yang memiliki pemandangan cukup indah. Sebelah kanannya adalah telaga yang cukup luas dan sebelah kirinya kita lihat ada tebing yang tidak terlalu tinggi dengan pepohonan yang cukup rindang dan tentunya cukup asri. Oke, inilah Telaga Ngebel teman-teman, yang menurut saya ini sangat cakep banget lah buat teman-teman kalau pingin healing, teman-teman kalau pingin merilekkan diri setelah jenuh dengan pekerjaan. Bisalah akhir pekan teman-teman jalan-jalan ke sini. Airnya cukup jernih dan airnya juga cukup melimpah meskipun sekarang ini musim kemarau ya. Untuk akomodasi di Telaga Ngebel ini teman-teman tidak perlu khawatir, karena di sekitaran telaga ini banyak sekali penginapan, kemudian juga restoran, rumah makan yang besar maupun yang kecil, semuanya ada di sini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ke sini, kalau kemalaman pun masih ada beberapa penginapan. Terus kemudian kalau teman-teman kelaparan, karena biasanya kalau di tempat dingin itu cenderung lapar ya kita ya.
Tapi jangan khawatir, di sini tersedia banyak banget rumah makan, banyak banget warung-warung di pinggiran telaga ini, sehingga teman-teman akan nyaman lah kalau teman-teman jalan-jalan ke Telaga Ngebel ini. Telaga Ngebel dengan keindahan alamnya, dengan cerita legendanya, akan membuat hidupmu lebih segar. Dan terima kasih udah mengikuti channel ini. Terima kasih sudah ikuti jalan-jalan kita ke Telaga Ngebel di hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, di depan ini teman-teman adalah gerbang masuk ke wisata Telaga Ngebel. Nah, setelah melalui jalanan jelek, akhirnya kita tiba juga di kawasan Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Sebelah kiri kita adalah tempat parkir sepertinya ataupun terminal, dan tempatnya cukup luas teman-teman. Kayaknya ini kalau ada bis masuk nanti parkirnya di sini kayaknya nih. Oke, di sebelah kanan depan banyak informasi tentang Telaga Ngebel ini, banyak iklannya juga, dan banyak baliho para calon bupati juga. Nah, ini kita sudah sampai teman-teman. Sebelah tadi kalau kita lihat ada pertigaan, kita ambil kiri karena memang ini jalurnya satu arah ya. Jadi mengitari Telaga Ngebel ini kita akan mengisi jalan satu arah, dan wow, keren sekali. Jalannya cukup mulus meskipun kecil. Di kirinya ada tebing yang tidak terlalu tinggi teman-teman, dengan pepohonan yang cukup rindang. Kemudian di sebelah kanan, oh keren sekali teman-teman, kita lihat inilah Telaga Ngebel. Dan asiknya suasananya tidak terlalu ramai, kemudian juga jalannya sangat mulus. Wow, asik benar ini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, kita puterin telaga ini. Meskipun kita nggak sampai muter banget ya, karena ini sudah sangat sore, bentar lagi maghrib. Di sebelah kiri kita lihat banyak warung-warung yang kayaknya belum pada buka nih ya. Mungkin bukanya nanti malam ini kayaknya. Dan suasananya memang sangat syahdu teman-teman. Kalau teman-teman datang sini sore hari menjelang malam seperti ini, jadi suasana siangnya dapat, terus kemudian nanti habis maghrib juga suasana malamnya dapat juga. Karena malamnya infonya sih nggak kalah keren, jadi sini sangat keren juga. Oke, sebelah kanan itu kita lihat beberapa speedboat yang bisa kita sewa, itu sekitar 100 ribuan mungkin ya. Nah, ini masih sebelah kiri adalah hutan dan tebing. Sebelah kanannya sudah telaganya, dan dari kejauhan itu kita lihat seperti banyak bangunan di sana teman-teman. Mungkin di situ adalah pusat apa ya? Pusat wisatanya gitu kali ya.
Di sebelah kanan kita ada satu tulisan ikonik bertuliskan Telaga Ngebel, tetapi tulisannya terbalik sehingga ini bacanya kayaknya harus dari seberang sana atau dari orang-orang yang lagi naik speedboat itu baru kelihatan. Tapi kalau dari sini tadi tulisannya kebalik ya. Oke, sudah hampir maghrib, kita nyalakan lampu kendaraan supaya lebih jelas jalanannya dan tentu supaya videonya juga lebih jelas gambarnya. Kiri kanan banyak warung makan, banyak tempat-tempat lesehan yang ada di atas telaga. Ini cukup nikmat ini sepertinya kalau kita duduk di sini kemudian menikmati telaga sambil minum kopi, bakar jagung, dan mungkin kalau pas musim durian banyak durian juga ini kayaknya. Ada juga penginapan di sebelah kiri kita, jadi teman-teman gak usah khawatir kalau pengen merasakan pagi yang sejuk, yang seger, teman-teman bisa nginep di sini sehingga nggak usah buru-buru dari Madiun, dari Ponorogo pagi-pagi, biar nggak ketinggalan suasana paginya tentu saja ya. Oke, semakin ke timur ternyata suasananya semakin ramai. Di depan ada masjid juga dan ini kebetulan kita sudah menjelang waktu maghrib sehingga saya dan tim akan berhenti dulu untuk melaksanakan sholat maghrib. Dan ini teman-teman memang kotanya Ngebel kayaknya ada di sini sehingga eh, kita berhenti di sini dulu ya. Sedulur semuanya, cukup sekian liputan perjalanan dari Madiun ke Telaga Ngebel di Ponorogo. Semoga bermanfaat dan menghibur teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.